Selamat pagi Bapak Ibu semua, berikut tutorial manajemen user pembuatan akun pengguna Silacak melalui aplikasi dashboard. Nah, untuk aplikasi dashboard Silacak ini hanya bisa diakses oleh PJTLI, baik di level puskesmas, Dinkes Kabupaten Kota, maupun Dinkes Provinsi. Pertama, silakan buka web browser masing-masing yang ada di device Bapak Ibu semua. Kami sarankan untuk menggunakan Google Chrome ataupun Safari. Pada saat membuka Google Chrome, buka pada mode incognito ataupun mode penyamaran. Silakan input URL dari aplikasi dashboard. Nah, di sini saya menggunakan server untuk training. Pastikan pada saat menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu semua memiliki sinyal yang stabil, seperti itu. Baik, kita masuk di halaman awal untuk aplikasi dashboard Silacak. Di sini kita akan diminta untuk kode pengguna dan juga kata sandi. Kode pengguna ini merupakan username yang didapat dari self-registration Amika ataupun yang dilakukan secara manual dan diberikan oleh helpdesk masing-masing. Silakan masukkan username Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya menggunakan user latihan. Oke. Silahkan masuk ke dalam aplikasi. Nah, setelah masuk, kita pada saat awal masuk akan masuk ke dalam laman dashboard. Nah, bagaimana untuk melakukan create user? Di sebelah pojok kanan atas, ada tanda titik 9 yang merupakan menu aplikasi dashboard Silacak ini sendiri. Silahkan dicari pada bagian users. Nah, bisa di-scroll ke bawah ataupun Bapak Ibu semua melakukan atau menginput ketikan di search apps, itu masukkan keyword users. Nah, itu silahkan nanti diklik di bagian user. Baik, setelah diklik kita akan masuk ke dalam menu pembuatan akun. Nah, di sini ada 3 menu yang bisa diakses. Nah, untuk pembuatan akun ini, Bapak Ibu semua, para PJTLI, hanya perlu mengakses pada menu user, seperti itu. Tidak mengotak-ngatik di user role ataupun di user group. Nah, pada saat kita mengakses menu user, untuk melihat list, kita bisa mengklik tanda tersebut. Nah, untuk meng-create atau membuat akun baru, silahkan klik tanda plus biru yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kemudian setelah diklik akan muncul tampilan create new user. Seperti itu. Di sini ada beberapa hal yang bersifat mandatori dan harus diisi, wajib diisi oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama terkait dengan username. Ya, baiknya username ini merupakan email dari setiap pengguna kan, ataupun setiap petugas. Silahkan diinput, misal di sini username-nya helpdesk at gmail.com. Nah, emailnya silahkan di copy. Kemudian isikan password. Password ini merupakan kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Nah, di mana hurufnya ini harus terdiri dari huruf besar dan juga huruf kecil, seperti itu. Sini kita input misal Silacak 2021% dengan S-nya besar. Nah, silahkan di-input. Nah, apabila ada ketidaksesuaian antara password yang sebelumnya dengan yang di-retype, akan muncul notifikasi seperti pada layar, menyatakan bahwa password tersebut tidak sesuai. Passwords do not match. Nah, itu harus diperiksa kembali, silahkan retype. Nah, jika sudah sesuai, maka tidak ada indikasi lain. Untuk elemennya juga berwarna biru lainnya ya. Baik, kemudian silahkan input share name-nya. Misal Carlina Aprilia. Ya, misal ini Carlina. First name-nya untuk nama awal. Share name-nya nama akhir atau nama panjang. Nah, untuk
hal lain seperti OpenID sampai dengan Twitter itu dibiarkan kosong saja, kecuali jika mau diisi mobile phone, number, ataupun WhatsApp, silahkan. Kemudian interface language itu dibiarkan juga, set defaultnya di Indonesian. Untuk database language juga dibiarkan, use database local. Nah, kemudian kita harus mengisi roles-nya. Nah, untuk tracer ini kita set roles-nya ini sebagai facility tracker ya. Silakan dipilih, bisa dengan melakukan double klik ataupun dengan memilih tanda panah berikut. Nah, setelah roles-nya terpilih seperti itu, dinyatakan dengan berpindahnya roles tersebut dari kolom available roles ke dalam selected roles. Nah, ini berarti yang dipilih. User tersebut akan memiliki peran pengguna sebagai facility tracker. Nah, khusus untuk tracer ini, semuanya roles-nya diatur kepada facility tracker. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian, kita sesuaikan organization units-nya di level puskesmas. Misal PKM-nya apa, silahkan disesuaikan, bisa di-search juga. Nah, ini karena di server training, seperti itu. Bisa di-search, misalnya di Indonesia, ya kan. Misal untuk puskesmas Ciamis, seperti itu. Tracer di puskesmas Ciamis, kita bisa search. Nah, PKM Ciamis dipilih. Pastikan organization unit di bagian data capture and maintenance itu sama dengan organization unit di bagian data output dan analytic. Kenapa? Agar user tersebut bisa menginput dan juga melakukan analisis di vaskes yang sama. Seperti itu. Oke. Jika pada saat melakukan pemilihan organization unit ini ada kesalahan, misal pada saat tadi, checklistnya bukan PKM Ciamis, tapi PKM Baregbeg, seperti itu. Nah, itu silahkan lakukan perubahan, ya kan, di scroll, kemudian di unchecklist, kemudian pilih kembali puskesmas yang seharusnya, yaitu PKM Ciamis. Nah, kita scroll, cek kembali, sudah betul? Nah, sudah sesuai. Kemudian, show more options. Kita klik. Nah, di bagian organization units juga kita sesuaikan PKM yang sama, yaitu PKM Ciamis, seperti itu. Jadi, pada saat melakukan pemilihan organization unit, baik di data capture, maintenance, di data output and analytic, dan juga di organization units-nya, diharapkan harus sama ya Bapak Ibu ya. Harus sama. Nah, kita klik juga di PKM Ciamis. Oke, kita make sure atau kita cek kembali bahwa organization unitnya sudah sesuai. Ini di PKM Ciamis. Ini juga betul PKM Ciamis, Kecamatan Ciamis. Nah, hati-hati Bapak Ibu semua apabila ada beberapa puskesmas yang memiliki nama yang sama. Nah, untuk cross-check-nya kita bisa lihat di atasnya di bagian kecamatan, bagian kabupaten, dan juga provinsi. Nah, jika betul itu vaskes yang dimaksud, berarti centang di PKM tersebut. Nah, untuk pengaturan organization unit ini harus di level puskesmas ya Bapak Ibu semua. Jadi tidak lagi di level kabupaten, kota, atau bahkan provinsi, tapi langsung di puskesmasnya seperti itu. Oke, sudah ditentukan, kita masuk ke bagian user group. Nah, user group ini untuk tracer kita tentukan bahwa grupnya itu ada di bagian petugas pelacak dan juga provinsi asal.
provinsi asal Vaskes. Karena tadi Vaskesnya merupakan Puskesmas Ciamis, ada di Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat, kita cari untuk Jawa Barat, seperti itu. Nah, sesuaikan provinsinya. Misalkan di sini tidak ada, karena saya menggunakan server training, so kita asumsikan saja bahwa ini provinsi DKI Jakarta, seperti itu. Kemudian, apabila tracer tersebut merupakan kader, silakan dipilih grouping kadernya. Jika tracer tersebut Babinsa, silahkan pilih grup TNI, dipindahkan juga. Jika Babin Kamtibmas, silahkan pilih grup Polri. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Baik, sudah diisi. Jika sudah diisi, silahkan save. Nah, oke. Nah, user Karina Aprilia saved successfully. Nah, untuk mengeceknya, apakah sudah tersave atau belum? Nah, kita lihat di sini sudah tersimpan ya berarti Bapak Ibu semua. Jika kita search untuk username-nya muncul. Nah, seperti itu. Berikut tata cara pembuatan akun pengguna bagi tracer yang bisa dilakukan oleh PJTLI. Terima kasih.